sesuai dengan kisi-kisi SKB CPNS tahun 2019-2020, di mana beberapa soal-soalnya nanti akan diambil dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan yang kita lamar. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa peraturan perundang-undangan tentang jabatan analis kepegawaian. Pertama, Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2006 tentang jabatan fungsional analis kepegawaian dan angka kreditnya. Kemudian, peraturan ini mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2008. Di peraturan ini, ada dua pasal yang berubah, yaitu pasal 26 dan 33. Kemudian Perka BKN nomor 67 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional analis kepegawaian dan angka kreditnya. Kemudian peraturan ini mengalami dua kali perubahan. Yang pertama melalui peraturan Perka BKN nomor 33 tahun 2007. Di sini yang berubah adalah pasal 12. Kemudian perubahan kedua yaitu melalui Perka BKN nomor 34 tahun 2014. Dalam peraturan ini ada beberapa pasal yang berubah, yaitu pasal 14, 16, 19, 17, dan 27. Lalu ada Perka BKN nomor 26 tahun 2011 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional analis kepegawaian, keterampilan, dan angka kreditnya. Perka BKN nomor 11 tahun 2012 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional analis kepegawaian keahlian dan angka kreditnya. Perka BKN nomor 7 tahun 2015 tentang pedoman penilaian butir kegiatan jabatan analis kepegawaian dan angka kreditnya. Kemudian Perka BKN nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan analis kepegawaian. Perka BKN nomor 2 tahun 2009 tentang pedoman penulisan karya tulis atau karya ilmiah analis kepegawaian. Perka BKN nomor 3 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan formasi jabatan analis kepegawaian. Lalu Perka BKN nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan sertifikasi profesi jabatan fungsional analis kepegawaian. Perka BKN nomor 20 tahun 2012 tentang standar kompetensi kerja analis kepegawaian. Kemudian ada tambahan yang sebenarnya peraturan ini tidak terlalu menjelaskan tentang analis kepegawaian, tapi ada baiknya kita juga mempelajarinya, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian ada Perpres nomor 17 tahun 2013 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kepegawaian. Lalu PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian PP ini mengalami perubahan melalui PP nomor 17 tahun 2020. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang ASN ini, kemudian manajemen PNS? Karena jabatan analis kepegawaian itu masuk dalam rumpun manajemen. Jadi kemungkinan soalnya nanti ada ya yang berkaitan dengan manajemen PNS. Kita tidak tahu. Ada baiknya semuanya kita sudah baca. Jadi nanti ketika menemukan soal mengenai peraturan-peraturan ini,
kita jadi setidaknya ada gambaran